Visinema bikin film horor lagi, judulnya Wanita Ahli Neraka. Sudah siap saya Ustadz untuk memiliki pendamping, wanita yang bisa menjaga martabatnya. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Ini ceritanya apa, Bay? Sinopsisnya. Jadi ceritanya ini tentang ada pemeran utamanya namanya Farah. Dia dari kecil udah kayaknya yatim piatu gitu, terus tinggal di pesantren. Tapi mungkin dia sensitif sama hal-hal indie home lah ya. Home lah gitu. Nah, suatu ketika datang kandidat pilkada gitu. Bupati. Kandidat bupati namanya Wahab yang diperankan oleh Oka Antara. Tadi si Farah diperankan oleh Febi Rastanti. Nah, si Wahab nih nggak tahu, gue juga nggak dapet backgroundnya, tapi kayaknya ustadz di pesantren itu udah tahu siapa dia gitu, apa bekas anak pesantren atau gimana. Yang jelas si Wahab ini kesana untuk cari istri gitu. Dia sebagai kandidat bupati ya masih single, jadi cari istri di pesantren. Akhirnya menikahlah si Farah ini dengan Wahab. Nah, pada saat menikah itu karena dalam posisi pilkada nih, apalagi lawan politiknya incumbent yang tiga kali dia boleh 3 kali. Nggak tahu, di film itu kan dia bilang udah 3 kali jadi bupati. Iya, 3 kali jadi bupati, terus punya kuasa, powerful. Kayaknya main guna-guna juga nih, karena si Farah ini ngerasain gitu kayak ada cewek lewat gitu. Kayak ada tiba-tiba ada orang mimisan gitu, kayak diguna-guna nih suami gue sama itu gitu. Jadi ceritanya gitu, terus ya udah gitu sebetulnya. Oke. Jadi ini ceritanya tentang intrik pilkada yang pakai ilmu hitam ya, Bay? Iya, dan si Farah jadi korban. Gitu. Oke. Kalau gue langsung ya, kalau gue melihat memang ini kan sutradaranya Farisad Lajuba, skenarionya Lili Laila. Ya. Gitu. Farisad Lajuba itu kan yang gue tahu sih dia pernah bikin film komedi kan, Mantan-Manten. Ada di Netflix kalau nggak salah, masih ada. Ini main horor nih gitu. Nah, gue ngelihat dari presentasinya memang kelihatan bahwa literasi sinema dia nih kaya gitu ya. Iya, gue ngelihat ini filmnya ya secara teknis oke nih, banyak shot-shot yang apa ya namanya? Ya, yang stylish lah gitu. Stylish shot gitu ya. Yang menembus kaca shot gitu mahal kan. Ada beberapa lah yang gue perhatiin. Yang komposisinya juga gitu kan di Oke. Jadi gue juga berasa secara mungkin production design oke gitu, kayak ini kan pilkada gitu. Jadi bisa berasa lah ada pilkadanya gitu. Dan harus melibatkan banyak orang. Nah, terus juga di film ini kayaknya actingnya oke lah gitu, kayak si Febi maupun si Oka Antara oke. Wah, ada 3 faktor yang oke nih. Tapi apakah yang penting dalam suatu film? Nah, jadi kalau gue ngelihat akhirnya film ini keteteran di cerita gitu ya. Jadi tadi di sinopsis yang Bayu bilang tuh memang nggak di reveal gitu ya. Act 2-nya nih apa gitu. Jadi ada revelation di Act 2 yang ternyata dia begini gitu ya. Nah, tapi kemudian dari Act 2 ke Act 3-nya itu aja gitu ya. Kayak nggak berkembang, kayak jalan di tempat. Yang ketika di reveal itu kita tahu apa yang akan terjadi gitu. Kita bisa kira-kira apa yang akan terjadi. Maksudnya tuh siapa yang jahat gitu. Dan kita tahu berarti yang jahat ini akan menyiksa si Farah gitu ya. Tapi itu prosesnya panjang sampai film selesai gitu ya. Nah, membuat film ini jadi kalau buat gue pribadi membosankan. Iya, betul. Gitu. Nah, dia berusaha untuk ngejaga supaya orang nggak bosan dengan ada jump scare, tapi jump scare-nya nggak efektif. Iya. Gitu ya, nggak efektif tuh maksudnya udah ketahuan
begitu muncul pun orang gak kaget, begitu di shotnya agak lingering gitu ya, kayak 2 detik gitu ke sosok penampakannya, nggak serem juga gitu loh, jadinya fail buat gue. Nah, ya ngomong-ngomong soal penampakan, gue jadi ada kayak beberapa hal yang nggak jelas gitu. Kayak satu, setannya ini apa sih fungsinya gitu? Kenapa dia dipanggil misalnya, atau kenapa ada ritual? Ritualnya itu untuk apa? Dan apa aja yang harus dilakukan di ritualnya? Itu kita sebagai penonton, gue nggak ngerasa nggak ada informasi ya. Jadi kayak itu kan artinya aturan main ya, rules of the game-nya. Jadi itu tadi yang lo bilang. Terus kita juga nggak dapet informasi tentang kalau di tahap ini berarti udah sukses, atau kalau dia begini berarti ritualnya gagal. Kita tuh nggak ada informasi itu, sehingga kita nggak ada stake ketika ada kejadian yang menyangkut ritual itu gitu kan ya. Kan misalnya gini, gue yang kalau yang bisa gue terima aja ya. Jadi misalnya, oh kita mau mendatangkan ini penguasa hutan ini karena dia kekuatannya dia bisa menjadikan kita tuh menang pilkada karena orang bisa terpengaruh untuk milih gitu. Nah, apa yang dia mau? Dia mau nyawa manusia satu orang, darah misalnya gitu. Kayak gitu. Nah, ini nggak ada informasi itu gitu. Apalagi ini kan kandidatnya ada 3 ya, Bang. Terus yang satu mati. Oh, berarti ini ilmu hitamnya buat ngebunuh kandidat lain. Nah, terus untuk menang dia tinggal matiin satu lagi, atau misalnya kayak gitu ya. Tapi enggak kok, dia punya cara lain nih untuk bisa menang. Kalau memang punya cara lain, terus kenapa yang satu itu harus mati, misalnya kayak gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Nah, terus ada yang nggak jelas juga adalah perubahan motivasi dari seseorang yang tadinya antagonistik terhadap pemeran utama, terhadap si Farah, terus sekonyong-konyong jadi baik tanpa ada penjelasan. Ya, motivasinya kurang buat gua. Nggak ada adegan yang menggambarkan misalnya dia berhenti sebentar kemudian mikir, enggak gitu ya. Dia dari gitu, tahu yuk gitu, nolong gitu. Nah, yang kayak gitu-gitulah yang dari segi penuturan ya jadi gagal ya. Terus gitu juga ada adegan di puncaknya nih, di puncaknya kan ada adegan yang mungkin kemasukan ya. Terus itu kan setan, terus tuh kayak ada fight scene-nya ya. Fight scene tapi black magic dengan doa-doa nih. Dengan doa. Nah, masalahnya kita nggak di-establish kemampuan keduanya malah. Iya. Kita nggak di-establish kemampuan, misalnya si Ustadz ini bisa apa gitu, si ilmu hitamnya ini juga bisa apa gitu, nggak ada memang. Ya nggak ada, jadi kita nggak ada antisipasi apa-apa. Kayak misalnya kalau final fight di Raid Redemption gitu kan, kita udah tahu gitu, oh nih, kalau Iko Uwais lawan Cecep gimana nih gitu ya. Atau gini lah, di Endgame begitu si Thanos dengan Avengers kan kita udah tahu nih untuk ngambil cincin gitu kan ya. Stake-nya tuh di situ. Nah, di sini nih enggak, jadi kita cuma ngelihat gitu aja dan tapi nggak bisa invest emosi. Tapi ternyata itu bukan adegan klimaks ya. Jadi masih berlanjut. Sehingga nggak ada klimaks, malah gue jadinya ngedrop. Iya. Itu dia. Jadi justru itu dia yang lo bilang boss fight itu adanya nggak di akhir. Adanya di, kalau dibilang tengah juga enggak gitu ya. Jadi film ini berasa anti klimaks, makanya jadinya ngebosenin buat gue. Belum lagi dari satu sudut pandang bahwa ini kan bicara tentang agama Islam gitu kan ya. Jadi dari awal tuh udah nih ayat hadis yang tentang lebih banyak ditemukan wanita di neraka gitu kan ya. Terus di sepanjang film juga kamu harus nurut suami, kamu harus gitu. Jadi kayak Islam patriarki gitu. Nah, gue ngerasa mungkin si filmmakers ingin melawan pandangan itu gitu dengan ya. Argumentasinya dia. Jadi kita nunggu argumentasinya kapan datang nih. Ternyata sampai selesai kita nggak ngelihat itu gitu loh. Jadi bingung. Nih berarti filmmakernya sepaham kah dengan patriarkismenya itu gitu ya? Bahwa akan si cewek-cewek ini kalau nggak nurut suami masuk gitu neraka gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi satu buat gue
dosa terbesar film ini membosankan. Kedua, sebagai film horor nggak serem. Nah, ketiga, dari sudut pandang substansi ya. Jadi sikap apa yang lo ambil? Kalau memang sikapnya adalah patriarki itu, gue jelas nggak sepaham. Jadi buat gue jadi minus. Lo? Ya sama, bagi gue secara teknis ini filmnya oke. Bahkan pemeran-pemerannya juga nggak ada yang nggak oke lah gitu di sini. Cuman memang dari segi cerita gue nggak bisa masuk ke situ. Oke, skor? Bagi gue 4 nih. Oh, masih gue nilai yang teknis-teknis. Bayu aja ngasih 4, jarang kan dia ngasih di bawah 5. Biasanya masih passable gitu. Nah, gue 3 atau 4 lah. Gue sepakat lah sama lo 4 deh. Oke. Gitu. Jadi ya yang udah nonton mungkin nggak sepakat sama kita, mungkin punya point of view lain kan. Kita juga sering ya di film lain ada komen yang lu kayaknya miss deh Pak di bagian ini gitu atau apa gitu. Karena nih filmnya ya kalau kita ngeliat secara teknis memang oke. Jadi gitu. Mungkin aja itu udah cukup. Nah, jadi gitu, silakan komen. Jangan lupa like and share. Nggak suka juga like and share aja, nggak apa-apa. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.